Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat hadir pada pertemuan online kali ini dengan topik interview alumni Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita bernama Kakanda Mutahirani Mustafa. Beliau adalah alumni kampus Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Bagaimana kabarnya, Kanda? Ya, alhamdulillah sehat, baik. Jurusan apa yang Kakanda ambil di Universitas Muhammadiyah Bulukumba? Dulu waktu saya kuliah itu, sebelum kuliah malah, saya itu sudah mendoktrin diri sendiri. Saya harus berprestasi, saya harus aktif organisasi, dan saya harus survive di akademik. Jadi itu 3 poin yang kemudian saya tanamkan dalam diri saya supaya bisa menjadi motivasi dan semangat saya nanti kalau kuliah. Oke, pertama-tama saya mau sampaikan dulu jurusan saya. Jadi saya sebenarnya itu unik ya. Awal kan dulu jurusan bahasa Inggris itu belum ada ya. Saya kan masuk 2010. Saya jurusan bahasa Indonesia. Tapi saya rasa bahwa bahasa Indonesia ini bukan passion saya. Maksud saya kan dulunya cita-citanya mau overseas, mau abroad, go abroad. Jadi satu-satu cara supaya kuliah di luar negeri atau jalan-jalan gitu ke luar negeri ya ambil jurusan bahasa Inggris. Nah, kebetulan di 2011 itu ada jurusan bahasa Inggris. Kemudian saya beralih, pindah jurusan. Ada yang mengatakan, aduh kamu rugi deh, 1 tahun sudah kuliah di bahasa Indonesia, kenapa harus pindah lagi di bahasa Inggris? Bilang, tidak masalah, karena memang itu adalah passion saya. Tidak masalah saya rugi, mau bilang orang rugi materi, rugi waktu, itu tidak masalah. Jadi jurusan saya itu bahasa. Jadi saya ingat dulu ada dosen muda yang masuk, aku sangat kagum sama beliau. Ada beberapa sih sebenarnya. Ada Mem Una, ada Mem Hikmah, ada Pak Anugrah, Bu Eritma, itu beberapa dosen-dosen yang memang selalu memberikan support, motivasi. Jadi STKIP itu sangat berkesan. Ada orang yang bilang, ayo kita kuliah ke Makassar aja, kita kuliah di UNM, kita kuliah di UNAS, tidak masalah kalau selama kamu mampu. Tapi jangan berkecil hati juga kalau kita kuliah di kampus sendiri, di UMB. Karena menurut saya, dimanapun kita kuliah, kalau memang motivasinya tidak ada dalam diri kita, itu tidak akan berhasil. Tapi kalau apalagi nih UMB sudah besar ya sekarang. Cobalah Kak, kamu tanamkan diri kamu, aku akan kuliah, aku akan mengembangkan kemampuan dan tekad saya di sini. Itu yang pernah saya tanamkan dalam diri saya sebelum saya masuk di STKIP. Dulu kan apa yang sudah Anda lakukan sejak lulus dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba? Oh, oke. Jadi setelah saya lulus di Universitas Muhammadiyah Bulukumba, apa yang saya lakukan nih? Banyak yang saya lakukan. Jadi saya kan sebenarnya searching di internet nih, di Google. Kenapa sih orang hebat-hebat pada dapat beasiswa gitu? Ya Allah, hebat-hebat. Kalau ada seminar-seminar di kampus itu, Ibu lihat, waduh hebat banget ini, kapan ya aku bisa nggak ya saya lanjut S2, bisa nggak saya kuliah lagi. Tapi mungkin kedua orang tua saya tidak mampu lagi untuk membiayai saya. Maksudnya S1 saja saya harus bekerja dan saya tidak mau membebankan, walaupun orang tua saya mampu, saya tidak mau membebankan orang tua saya persoalan biaya. Itu satu ya. Yang kedua,
saya juga mau lanjut, tapi saya tidak mau membebankan orang tua saya untuk persoalan biaya lanjut S2. Jadi saya harus cari beasiswa. Ada suatu hari seminar, aduh, ini orang hebat semua, saya mau seperti beliau. Terus saya ikut perkaderan jenjang tertingginya IMM, itu saya ikut DPP kalau nggak salah, bukan, perkaderan yang paling tertinggi, formal, perkaderan formalnya selesai di AD dan di AP. Nah, saya ikut di Makassar, ternyata pematerinya ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada dapat beasiswa di dalam negeri, di kampus-kampus 10 besar di Indonesia, itu hebat-hebat. Saya terinspirasi dari situ, dari orang-orang yang saya lihat itu, saya terinspirasi. Insya Allah saya bisa. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, suatu hari nanti tuntunlah hamba agak seperti orang ini gitu. Nah, setelah selesai S1, belum malah. Saya belum wisuda, saya sudah searching apa sih beasiswa apa sih, jadi cari beasiswa, kemampuan. Semuanya saya baca artikel, nonton di YouTube itu untuk dapatlah saya satu nama beasiswa, yaitu LPDP. LPDP bilang, ini kayaknya. Jadi LPDP saya baca semua bukletnya. Jadi ingat ya, kalau mau ikut LPDP itu kamu harus baca bukletnya sesuai tahunnya. Nah, kalau kamu baca buklet yang 2020 dan kamu mau ikut LPDP 2022 itu tidak mungkin. Jadi setiap tahun pasti ada buklet atau ada aturan barunya. Jadi kalau kamu mau tahun ini, kamu baca tahun ini, buklet tahun ini. Gitu ya. Jadi saya baca, dan semua baca, pahami aturannya, siapkan semua persiapannya, mulai dari persiapan berkas-berkas dan lain sebagainya. Saya sebenarnya tidak terlalu berharap, karena saya yakin saya ini dari kampus di daerah, dan saingan saya besar. Ini LPDP adalah beasiswa terbergensi di Indonesia yang dikejar oleh orang-orang, bukan hanya orang biasa, tapi anak menteri aja, anak menteri artis semua ikut. Nah, saya masih ingat dulu, angkatan saya itu waktu PK, waktu lulus itu ada Atasha, ada Gita Gutawa, saya satu PK sama beliau di Jakarta itu. Kenal kan Gita Gutawa sama Tasha Kamila? Nah, beliau itu kalau nggak salah kuliah di California. Kalau saya dulu pilih di UPI Bandung. Nah, tapi karena masih belum mau jauh-jauh sama orang tua, saya ini pindah universitas di Unhas, Universitas Hasanuddin. Jadi itu. Jadi apa kegiatan saya setelah kuliah, ya saya cari beasiswa, saya dapat beasiswa, saya kuliah. Sambil kuliah pun uang beasiswa saya itu kan lumayan besar gitu. Saya belum pernah mendapatkan uang gede sebelumnya kan. Saya dapat per bulan, aduh gede banget ini, ada uang bukunya puluhan juta, saya baru dapat. Biasanya kan S1 saya cuma dapat 1 juta per bulan dari mengajar, dari jualan. Saya jualan jilbab dulu. Saya juga broadcaster, penyiaran radio di Radio Bulukumba. Jadi banyak kegiatan yang saya lakukan. Nah, setelah dapat beasiswa kaget, duit banyak banget, tapi memang sebelum saya berdoa sama Allah sih, ya Allah, kalau Engkau memberi saya kesempatan dapat beasiswa, uangnya ini, uang beasiswanya, saya serahkan semua ke orang tua saya. Jadi uang ketika masuk langsung ke rekening orang tua saya, bahagiakan orang tua saya, adik-adik saya, kakak saya. Saya tidak. Terus bagaimana caranya survive di Makassar? Saya buka kursus sama Mem Irma itu. Buka kursus, alhamdulillah banyak nih mahasiswanya, satu mahasiswa 1 bulan itu 200.000. Jadi kalau kita kalikan dari 10-20 mahasiswa kan lumayan kan per bulan. Terus privatnya lumayan itu, jadi kita pakai itu aja. Ibu pakai itu aja untuk survive. Jadi untuk dana beasiswanya saya serahkan ke orang tua. Itu sudah menjadi niat saya sebelum saya dapat beasiswa. Dan Allah ternyata mempermudah dan saya tepati janjinya. Nah, setelah itu saya kuliah lah di Unhas.
awalnya ibu tidak mau berpikir, ah saya harus dapat nilai yang bagus nih, harus hebat. Ternyata ibu setelah lulus salah satu, jadi di angkatan ibu itu ada beberapa, jadi hanya 2 yang dapat cum laude, dan ibu salah satunya dapat cum laude. Itu sebenarnya saya tidak ada niat-niat bilang harus beda ya waktu S1. Saya harus nilainya bagus, saya harus jadi yang terbaik. Tapi kalau kita lanjut S2 sudah tidak ada niatannya seperti yang pastinya dapat ilmu dan selesai nanti dapat kerja gitu. Nah, ternyata secara tidak langsung ibu lihat ijazahnya waktu wisuda nih. Wah, statusnya cum laude nih. Aku 2 orang nih teman yang cum laude juga dari banyak dari di bawah naungan di fakultas saya ya. Alhamdulillah di Unhas, sudah kuliah di Unhas, lulus. Setelah itu apalagi yang saya lakukan? Sebenarnya saya tidak mau tidak mau lanjut kan? Bukan menikah ya. Saya itu berpikir saya tidak mau menikah setelah selesai. Ternyata Allah itu punya rencana lain untuk saya. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu baik karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Dan Allah punya rencana lain, jadi kita ikuti aja alurnya seperti air mengalir gitu. Ya pastinya kita tetap punya prinsip, punya pegangan tentang nilai-nilai agama, prinsip tentunya. Setelah itu saya ikuti aja, menikah, ada yang lamar menikah, ya udahlah nggak apa-apa gitu, menikah sambil belum selesai S2 gitu. Nah setelah itu selesai S2 saya rencana awalnya kan saya rencana mau kembali mengabdi di kampus STKIP di UMB karena beliau kampus ini sudah memberikan saya banyak hal. Saya bisa dapat beasiswa, saya dapat ilmu, saya bisa kenalan dengan dosen-dosen yang hebat. Salah satunya manfaatnya adalah saya bisa mengajar dengan baik, dengan mengenalnya Mem Ina, Nur Ina Syam, saya bisa mengajar dengan setidaknya saya tahu bagaimana cara mengajar untuk elementary school, fun, senior, junior school, dan umum. Jadi banyak sekali manfaatnya setelah saya kuliah di STKIP. Karena saya dapat beasiswa juga karena kuliah di STKIP. Beasiswa yang bergensi, LPDP saya dapatkan ini karena saya kuliah di STKIP. Jadi jangan kamu berpikir bahwa kita kuliah di UNB, Universitas Muhammadiyah Bulukumba, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Kita gengsi aja sih sebenarnya. Coba turunkan gengsimu. Kamu kuliah di UMB, kan lebih bagus, bisa lebih dekat sama keluarga, tidak usah jauh-jauh, kamu bisa dipantau dengan keluargamu, tidak usah kamu pergi di Makassar. Kalau kamu memang tidak mampu di Makassar, tapi kalau kamu mampu di Makassar ya tidak masalah. Tapi UMB juga adalah salah satu pilihan yang terbaik, gitu ya. Setelah mendengar kegiatan-kegiatan yang telah Kakanda lakukan selama lulus dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, mungkin ada pesan singkat untuk kami mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Jadi jangan jangan sia-siakan waktumu. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa yang cuma datang pulang, jangan seperti itu. Karena ibu tidak seperti itu. Jadi keluarkan semua potensimu, asah potensimu, baik itu potensi dari segi bagaimana meningkatkan keagamaanmu, nilai-nilai keagamaanmu itu penting ya, untuk mengasah akhlak kita lebih baik. Attitude itu penting. Orang yang berilmu kalau tidak beretitude percuma ya. Attitude kita masuk di organisasi IMM ya, IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya sangat berterima kasih. Dulu ibu tidak paham tentang pentingnya berhijab, ibu paham setelah ibu masuk di organisasi itu. Kedua, kalau kamu tidak passionnya bukan di situ, kamu bisa ikut organisasi lain. Dulu ibu masih ingat itu ada kelompok sastra di situ. Ibu selalu ikut lomba-lombanya. Biasa dapat juara 2, dapat juara 1. Nah, itu
asa potensi yang kamu miliki, jangan sia-siakan kamu kuliah hanya di pikiran bagaimana bisa dapat kertas lembar itu enggak. Karena percuma aja kertas lembar, tapi you don't have a skill. Kalau tidak punya skill itu nothing. Kalau di luar sana itu orang tidak akan berpikir kamu cum laude, kamu mahasiswa terbaik atau kamu nilainya berapa, tidak. Tapi skillmu ada tidak? Kamu contohnya jurusan bahasa Inggris. Kalau kamu tidak bisa berbahasa Inggris, bagaimana bisa menunjukkan skillmu? Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan skill ini? Ya tentunya mengajar. Kalau tidak bisa ada yang bayar, ya mengajar gratis aja dulu. Kalau salah satu cara untuk meningkatkan bahasa Inggris untuk kita jurusan bahasa Inggris yaitu mengajar. Ya, mengajar. Kalau tidak punya wadah untuk mengajar, kamu masuk organisasi, kamu panggil kader-kader untuk mengajar mereka apa. Itu yang Ibu lakukan dulu. Nah, itu manfaatkan waktu, jangan timpang ya, organisasi lebih besar, terus akademiknya turun, jangan. Ibu tidak seperti itu. Ibu seimbang dua-duanya. Bagaimana ini bisa beriringan dan tidak ada yang terbengkalai. Karena kalau biasanya kita organisasi punya amanah ya, kepemimpinan. Nah, di salah satu juga kita harus jadi mahasiswa yang bagus di akademik. Jadi bagaimana bisa beriringan ini berjalan. Itulah yang Ibu lakukan dulu. Jadi sama-samanya berjalan. Jadi baik itu di soft skill-nya, hard skill-nya, di akademik dan di organisasi itu baik. Nah, sekarang itu alhamdulillah Ibu itu kan sudah ini pas selesai di Unhas itu bulan 8 Ibu selesai. Bulan 8 Ibu selesai dan alhamdulillah di bulan 9 itu ada pendaftaran PNS di Jakarta ini. Di Jawa, di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa itu banyak saingan. Pendidikannya di sini itu hebat. Maksudnya pendidikannya orang-orang Sulawesi aja ke sini jauh-jauh untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, Ibu mendaftar PNS di sini yang terdekat. Alhamdulillah lulus di Jawa Barat. Di salah satu kampus di Jawa Barat, Ibu lulus PNS, dosen. Dan di situ, waktu diwawancara, Ibu tuh sebenarnya banyak saingannya, tapi ya jalan aja seperti air. Jadi kita berusaha, berdoa, jalan aja. Serahkan semuanya sama Allah, gitu hasilnya. Ya, kalau tidak lulus, ya kita coba lagi. Kalau lulus, alhamdulillah kita beri yang terbaik. Nah, jadi itu. Mungkin efek dari semua yang saya dapatkan ini karena waktu kuliah yang saya terapkan. Jadi semuanya beriringan, berjalan, tidak ada yang timpang, dan tentunya satu lagi agama yang number one, orang tua, dan tentunya dosen, guru ya, kamu harus hormati. Apapun itu bentuknya, maksudnya saya sangat menghormati dan menghargai dosen atau guru saya. Guru SD, SMP, SMA, dan karena saya yakin kalau kamu sebagai siswa menghormati gurumu, Allah akan memberikan balasan yang terbaik tentunya. Gitu. Orang di sini di kampus saya saja, saya adalah dosen yang termuda dan tidak pernah mengabdi, ya lolos. Coba bayangkan. Masih di jurusan saya yang paling termuda. Yang lainnya sudah 5 tahun yang seangkatan saya ya. Saya juga masuk yang 5 orang termuda lolos. Sampai sekarang pun saya masih termuda, walaupun sudah banyak lagi dosen yang terbaru, tapi saya masih termuda di situ. Dan ini Ibu, alhamdulillah lolos doktoral di UPI. Alhamdulillah. Jadi sekarang insya Allah nanti kuliah S3-nya bulan 2 Februari tahun 2023. Doakan ya. Masya Allah. Dengan insya Allah beasiswa. Masya Allah. Mula dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Ayo deh, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Oke, adik-adik yang di Bulukumba atau alumni SMA, saya juga SMA 1, alumni SMA 1, kalau gengsi kuliah di UMB, jangan di gengsi deh. Saya dari UMB. Ayo kita kuliah sama-sama di UMB aja. Bisa dekat dengan keluarga, bisa mengasah potensi lebih baik. Biaya juga tidak terlalu banyak kamu keluarkan. Gitu.
Nah, Ikanda, pertanyaan selanjutnya tentang setelah beberapa tahun lulus, apa yang Kakanda rindukan di UMB, serta mungkin saja ada spot-spot menarik di UMB yang menjadi tempat favorit Kanda nongkrong atau segala macam gitu. Untuk break time. Di mana ya? Di kelas kali ya. Ibu di kelas sih sebenarnya. Kalau proses proses belajar mengajar. Jadi kalau ketemu dosen, ibu tuh suka banget kalau Pak dosen udah mulai mengajar, ibu suka. Karena ibu suka sharing, ibu angkat tangan, kalau ada yang mau ditanyakan, diskusi, itu sih yang saya rindukan dari UMB. Karena menurut saya dosen-dosennya juga hebat-hebat ya di UMB. Apalagi ya? Oh, masjid. Masjid itu aku suka sekali di masjid. Kalau kami tunggu dosen, ibu di masjid sambil sholat, sambil duduk, ya itu aja. Kalau di kantin, ibu bukan anak kantin, jarang di kantin ibu. Malah ibu bilang sayang aja uangnya. Kalau bisa bawa bekal, bawa bekal aja. Oh iya, satu lagi, ibu tidak pernah pacaran dulu kalau selama jadi mahasiswa. Tapi walaupun pernah suka seseorang tapi nggak pacaran ibu dulu tuh. Itu salah satunya juga. Karena menurut saya itu akan menghambat juga, salah satu alasan akan menghambat. Tidak masalah sih, terserah kalian, itu kan hak kalian. Kalau ibu dulu tidak pacaran dulu ibu. Jadi begitu banyak tempat yang dirindukan dari UMB kan, dah? Iya, banyak. Masjidnya, masjid yang kampus 2, terus kelas, setiap kelasnya itu saya rindukan, apalagi mengingat ketika proses belajar mengajar. Di kampus 1, ibu rindukan itu di jurusan ibu, bahasa Inggris. Nah, di situ tuh kalau kita mengadakan event-event, kegiatan, kita ngumpul bareng sama dosen-dosen, kita berbaur, kita diberikan pengalaman yang berharga, ya seperti itu sih. Ya. Bagaimana Kanda melihat hidup Kanda di 10 tahun ke depan atau mendatang? Harapannya 10 tahun mendatang. 10 tahun yang ke depannya. Insya Allah ya, semoga kita semua sehat, diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mungkin saya sudah jadi profesor, saya sudah jadi pengabdi, sekarang juga sudah jadi pengabdi karena alhamdulillah saya suka melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan kemarin tahun ini dapat dana hibah dari Litap Dimas, salah satu nomine dapat dana 60 jutaan, sekitar 60 juta kalau nggak salah, tapi belum sudah ditetapkan sebagai nominenya, tapi belum ada SK-nya, jadi masih menunggu. Terus sudah jadi peneliti hebat lah yang bisa memberikan kontribusi untuk negara ini, dan sangat dikenal dengan dosen yang ahli di bidang linguistik, tentunya di bidang morfologi, fonologi, sinteks, pragmatik, semantik. Ibu tuh sangat suka itu paling. Apa lagi ya? Ibu sudah punya buku banyak. Kalau sekarang masih 1, nanti sudah banyak. Penelitian ibu sudah banyak, apalagi terindeks Scopus. Itu sih. Keterampilan apa yang menurut Kanda penting sejak Kanda meninggalkan Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Kanda? Keterampilan komunikasi baik itu depan umum ataupun public speaking ya, itu penting. Jadi kamu bisa dapat public speaking yang bagus itu ketika kamu aktif di akademik dan aktif di organisasi. Itu saya dapatkan. Alhamdulillah UMB mewadahi itu semua, tinggal kita mau memilih mau meningkatkan atau tidak.
Terus yang kedua, ya itu tadi yang Ibu skill mengajar. Skill mengajar, Ibu juga dapatkan dari kampus, mengajar. Ada beberapa dosen juga memberikan motivasi, memberikan jalan juga seperti Mem Ina, Nur Ina Syam, memberikan jalan saya untuk bagaimana meningkatkan skill saya dalam mengajar. Terus skill apa lagi ya? Oh iya, ini aja TPA. Ini sebenarnya ini ya, TPA sering-sering aja mengerjakan TPA, tes potensi akademik itu. Nanti kalau kamu ikut tes-tes beasiswa kan ada tes TPA-nya sekarang tuh LPDP, terus skill mau masuk jadi PNS itu TPA-nya juga ada di chat. Terus TOEFL-nya ditingkatkan, tes-tes aja. Terus kalau kamu mau ini, alhamdulillah Ibu di kampus itu jadi mengajar di pusat bahasa yang mengajar tentang TOEFL. Alhamdulillah. Jadi kalau di kampus ada tidak pusat bahasanya sekarang? Kalau dulu Ibu belum ada. Kalau sekarang sudah ada. Mungkin masih diusahakan untuk pengembangannya, Kanda. Ya, itu penting ya. Mungkin saran Ibu pengembangan bahasa itu penting di pusat bahasa PBB. Jadi nanti di sana kalian bisa berlatih bagaimana meningkatkan kemampuan TOEFL kalian. Karena TOEFL itu penting. Kamu mau dapat beasiswa, kamu mau kuliah lanjut di overseas atau di study abroad, kamu pasti dimintai TOEFL-mu berapa. Itu skill yang harus dimiliki setelah kuliah di UMB. Oke, Kanda. Terima kasih atas waktunya, Kanda. Kami di sini sangat termotivasi, apalagi setelah mendengar runtutan perjalanan Kanda yang sangat inspiratif sekali bagi kami yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk tidak menyerah dan selalu berpositif thinking untuk menjalani kehidupan ke depannya. Nah, Kanda, untuk sesi terakhir ini kami mengucapkan dari tim Zoom UMB Universitas Muhammadiyah Bulukumba mengucapkan kepada Kanda banyak terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber kita dan hadir pada room meeting kita hari ini. Terima kasih, Kanda. Oke, terima kasih juga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada UMB. Tanpa UMB juga saya tidak seperti ini, karena bermula dari UMB saya bisa saya juga mengucapkan terima kasih dan salam hormat untuk dosen-dosen UMB yang hebat-hebat. Tanpa beliau saya tidak jadi siapa-siapa. Terutama yang tadi saya sebutkan, ada Nur Ina Syam, Ibu Nur Ina Syam, Pak Anugrah, terus Mem Hikmah, Mem Eritma, sama ini ya, Pak Fahmi. Ya, Pak Fahmi masih aktif kan, Pak Fahmi? Pak Fahmi, siapa lagi ya? Rektor UMB. Pak Jumasa, ya, beliau masih sehat, alhamdulillah ya. Terima kasih, Kanda. Untuk mengakhiri sesi Zoom kali ini, saya akhiri dengan kalam billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.